ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Ini apakah perbedaan wahyu dan ilham? Mungkin biasa gitu, saya dapat ilham. Gitu ya. Pokoknya jangan ngaku jadi nabi gitu aja ya. Nah itu bentuk kesesatan yang nyata itu kan ya. Atau bahkan pun dia ngerasa kalau aku dapat ilham terus dia ngerasa jadi wali pula ya. Takut sombong juga kan ya. Tapi sebetulnya pembahasan, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini dibahas dalam urusan tauhid ya. Antara wahyu dengan ilham. Kita sebetulnya sih wahyu itu sendiri kalau dari segi bahasa bisa saja diberikan bukan secara hukum tauhid. Kalau wahyu itu istilahnya kepada para anbiya, kalau ilham kepada asfiya atau aulia. Sekali lagi, kalau wahyu kepada Anbiya, para nabi, para anbiya, kalau ilham kepada asfiya atau aulia, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dari para wali. Namun kalau ngelihat dari segi bahasa tidak harus wahyu itu kepada nabi. Bahkan dalam bahasa Al-Qur'an ada wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Allah memberi wahyu kepada lebah. Allah memberi wahyu kepada lebah. Cuma ya Allah makasih wahyu sama lebah. jadi nabi lebah. Iya. Juga disebutkan Allah memberi wahyu kepada uminya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami beri wahyu kepada uminya Nabi Musa. Kau susui banyak-banyak Nabi Musa sebelum dialirkan di Sungai Nil. Padahal ibunya Nabi Musa bukan nabi lah pastinya. Karena dalam hukum tauhid kita nabi harus tidak ada, ya harus laki-laki, nggak ada perempuan. Maka wahyu sebetulnya tidak khusus kepada nabi sebetulnya dalam arti bahasa. Karena disebutkan dalam arti bahasa wahyu bahasa fi'ilnya auha, fi'il madinya ya, auha yuhi ihaan. Itu dalam arti bahasa kalau di kamus adalah al-isyarah awil kitabah bil khufyah. Isyarat, lafat atau gerakan atau tulisan tapi bersifat samar. Bersifat rahasia. Itu wahyu. Dalam arti tadi auha yuhi ihaan. Maksudnya memberikan sesuatu informasi yang samar. Sedangkan ilham bahasa dari fi'il madinya alhama yulhimu ilhaman. Itu artinya lakona yulakinu talqinan, memberikan talqin. Talqin itu artinya memberikan pemahaman sesuatu, mengajari. Tahu banyak misal talqin mayit, apa artinya? Talqin mayit, mengajari, baik artinya mengajari atau mengingatkan atau membimbing gitu ya. Membimbing itu namanya talqin. Tahu banyak kalau di Hadramut kalau akad nikah ya kadang-kadang ditalqin. Jadi supaya ambil berkah seorang ulama yang nikah sama walinya ditalqin sama Habib yang soleh. Dia bilang ucapkan angkah tukah, juga kayak gitu. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan kayak gitu. Itu talqin. Maka ilham itu berarti talqin. Kalau wahyu berarti memberikan sesuatu baik dalam bentuk ucapan atau isyarat atau tulisan tapi lebih mengarahnya bil khufyah dengan samar. Maka perbedaan antara wahyu dengan ilham hanya perbedaan dalam segi istilah saja, yang dalam bentuk istilah bisa jadi orang itu tidak terlalu berat atau tidak terlalu memaksakan dalam istilah. Mohon maaf, yang kami maksud tak ubahnya semisal contoh,
Kalau orang Medan bilang motor itu kereta. Tapi kalau orang Medan bilang kereta itu di Jakarta, orang Jakarta bingung, maksudnya kereta api. Kan gitu kan ya? Nah, kan gitu kan ya. Jadi hanya sekedar istilah. Istilah ini kalau disebutkan la musyahata fil istilah. Tidak ada kita orang tengkar dalam urusan istilah. Yang penting jangan ngaku jadi nabi. Yang penting jangan ngaku jadi wali. Macam-macamnya pengakuan-pengakuan yang jauh dari kesungguhan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.